hari kemudian, besok atau lusa. Wa zakarullaha katsira. Dia ingat Allahnya, gak putus-putus. Maaf ya, saya sedang ceramah begini, gak bisa saya putus ingatan saya pada dia. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa dilupakan. Nah itulah yang disebut dengan salat doim. Ingat kepada Allahnya, sudah tidak dibatasi oleh waktu lagi. Kapanpun, dimanapun, selalu merasakan kehadirannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Begitu beliau sudah bebas dari syirik, baru beliau mengatakan, inilah awal aku menjadi seorang muslim. Jadi menurut Al-Quran, untuk menjadi seorang muslim harus bebas dulu dong dari syirik. Untuk bebas dari syirik harus tahu dan kenal kepada dia. Untuk tahu dan kenal kepada dia, Nabi Muhammad ngasih jalan. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Jelas? Oke. Mari kita kembali kepada ayat ini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu ingin mencintai Allah, ikuti aku. Jadi kalau ingin mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana cara beliau mencintai Allah? Ada kata-kata bagus di Nusantara. Ini dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Para sahabat yang dari sana pasti sudah mengerti kata-kata ini. Witing tresno, jalaran, soko kulino. Timbulnya tresno, cinta, tidak mungkin kalau tidak pernah bertemu. Bahkan untuk timbulnya cinta, bertemunya harus sering. Hebat ya, leluhur kita udah ngajarin itu. Tapi kita gak mudeng, gak ngerti-ngerti. Padahal itu kan bahasa nyata. Gak mungkin kita bisa mencintai kalau tidak bertemu. Kalau tidak bertemunya berulang-ulang. Berarti menemui dia itu harusnya mudah. Karena kalau sulit, tidak mungkin bisa diulang. Ini udah pada nikah. Dulu timbulnya tresno itu sekali ketemu langsung jatuh cinta begitu. Yang sekali ketemu langsung cinta, itu pangeretan. Betul enggak? Iya. Begitu lihat dandanannya keren, pakai kacamata hitam. Padahal pakai kacamata hitam itu karena belekan. Mobilnya bagus, bicaranya seperti orang kaya, langsung jatuh cinta. Itu cinta pangeretan namanya. Cinta sejati tidak begitu. Bertemu dulu berkali-kali. Itu pun belum bisa jatuh. Belum bisa jatuh hati. Setelah kenal sifat-sifatnya mungkin baru ada sedikit. Setelah kenal betul ya segalanya. Setelah mengenal betul kan baru menyatakan saya mencintai kamu. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kamu ingin mencintai Allah, ikuti aku kata Nabi. Nah, apa yang harus diikuti dari Nabi? Jelas di Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri seorang Rasul ada uswatun hasanah. Tentang apa? Ini yang jarang dibahas. Liman kana yarjullah. Tentang cara mencapai Allah. Yarju, roja, mencapai. Dan siapa yang bisa mencapai Allah hari ini? Wal yaumal akhir. Di hari kemudian, besok atau lusa. Wa zakarullaha katsira. Dia ingat Allahnya, gak putus-putus. Maaf ya, saya sedang ceramah begini, gak bisa saya putus ingatan saya pada dia. Gak bisa. Gak bisa.
gak bisa dilupakan. Nah itulah yang disebut dengan sholat doim. Ingat kepada Allahnya, sudah tidak dibatasi oleh waktu lagi. Kapanpun, dimanapun, selalu merasakan kehadirannya. Kalau itu yang terjadi, bagaimana mungkin kita bisa berbohong? Bagaimana mungkin kita bisa menipu orang? Bagaimana mungkin kita bisa menyakiti orang? Bagaimana mungkin kita bisa merugikan orang? Bagaimana mungkin kita bisa membunuh orang? Begitu kita sudah sampai di situ, maka yang ada di sini cuman kehadiran cinta. Tidak mengalami kekosongan ruang dari cinta. Makanya orang yang sudah sampai di titik itu lembut, asihan, welasan, peduli pada sesama. Bahkan mencintai orang lain tidak pakai syarat. Tidak harus sama keyakinannya, tidak harus sama sukunya, tidak harus sama mancungnya. Kenapa kamu tidak bisa menyayangi dia? Habis dia pesek. Udah gak ada syarat. Unconditional. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Makanya kata Tolstoy, Leo Tolstoy, yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, sastrawan Rusia, beliau mengatakan, jika kamu bisa merasakan sakit, itu baru tanda bahwa kamu masih hidup. Tapi kalau kamu sudah bisa merasakan sakitnya orang lain, penderitaan orang lain, dan kamu berupaya untuk menyembuhkan rasa sakitnya, barulah kamu disebut manusia. Coba sekarang lihat, saling lapor, ini lapor ini lapor ini lapor itu. Aduh, karena tidak ada cinta di situ. Coba melaporkan orang ke polisi, apa sih hasil akhirnya? Bukankah hasil akhirnya hanya memenjarakan orang lain? Betul? Setelah proses yang lama, udah sidang, menghadirkan saksi, puncaknya itu adalah vonis hakim kalau orang lain dihukum. Saya heran aja kalau ada orang yang mengaku dirinya manusia, melihat penderitaan orang lain bahagia. Orang lain di penjara bahagia. Aneh. Itu kosong, di sini gak ada cinta. Harusnya kita bisa merasakan kebahagiaan dengan kebahagiaan orang lain dan merasakan penderitaan orang lain dengan penderitaan. Dan kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Gitu enggak? Hanya puas ketika orang lain celaka. Merasa puas ketika orang lain di penjara. Itu. Apakah itu yang disebut dengan keadilan? Hadirin, keadilan itu kehadiran cinta. Dan ketidakadilan berarti cinta tidak hadir. Paham sampai di sini? Ingin mencintai Allah? Ikuti beliau. Jangan cuma ngaku-ngaku, saya umatnya Nabi. Urusan tradisi beliau, karena beliau berbeda. Beliau lahir di sana, kita lahir di sini. Urusan tradisi, ya tidak perlu semua harus diikuti. Karena tradisi belum tentu ajaran. Tradisi sudah ada, waktu ajaran itu ada. Makanya agama itu kan sebenarnya perpaduan antara tradisi dengan ajaran yang dibawa oleh para pembawanya. Itu jadi melembaga yang kemudian menjadilah yang namanya agama. Akhirnya kita ngikutin semuanya. Padahal berbeda antara tradisi dengan ajaran. Di sana ada tradisi di mana perempuan kalau diduakan oleh suaminya
tidak marah karena sudah umum di sana. Di sini kan beda, kita tidak punya tradisi itu. Pasti kalian uring-uringan, betul nggak? Beda, gitu. Ya, makanya perlu kewarasan dalam beragama. Maka Nabi Muhammad mengatakan agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Nah, ada dua kata yang penting harus dipahami. Ada cinta buta. Kenapa perlu saya jelaskan? Saya khawatir kita selama ini mengatakan cinta, padahal sesungguhnya itu hanya cinta buta aja. Cinta itu pasti menghasilkan kedamaian. Kalau cinta buta pasti menghasilkan kehancuran. Kalau begitu, setuju gak dengan saya? Sebenarnya cinta buta tidak layak disebut cinta. Cinta buta itu justru ketidakhadiran cinta. Hasil akhir cinta harusnya kedamaian. Tapi kalau yang muncul itu adalah berantem, konflik, bukan cinta itu. Itu cinta buta. Saya khawatir saja kita tidak bisa membedakan. Ketika guru Drona di perang Mahabharata itu, di perang Bharatayuddha itu, dikasih tahu kalau Aswatthama meninggal, anak kesayangannya. Dan saat itu guru Drona dengan ilmu kesaktiannya membabi buta menghancurkan Kuruksetra. Padahal dibodoh-bodohin oleh Pandawa. Memang ada yang meninggal, Aswatthama, tapi Aswatthama yang dimaksud itu adalah gajah. Gajah namanya Aswatthama. Ada gajah yang terbunuh namanya Aswatthama, dikasih tahu sama guru Drona. Ini seorang guru loh. Makanya kata Basudewa Krishna, kamu itu bukan sebagai guru. Kamu tuh hanya seorang pengajar saja. Kenapa tidak ada cinta di situ? Karena ternyata semua ilmu yang dia miliki hanya untuk menimbulkan cinta buta pada anaknya. Begitu dikasih tahu, guru Drona yang meninggal itu bukan anakmu, anakmu masih hidup. Yang meninggal itu adalah gajah, namanya Aswatthama. Apa yang terjadi? Guru Drona berubah jadi bahagia lagi. Coba. Itu kemelekatan. Dan kemelekatan itu bukan cinta. Itu adalah cinta buta. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Nanti setelah ini kita akan tahu, oh ternyata yang selama ini saya lakukan bukan cinta yang sebenarnya, tetapi cinta buta. Dan cinta buta adalah justru ketiadaan cinta. Kenapa? Sebabnya karena kita tidak bisa mengenal jati diri kita. Selalu ujungnya ke situ. Selalu ujungnya ke situ. Makanya kenapa ilmu mengenal diri itu menjadi ilmu yang penting. Kita sadar kalau diri sejati kita adalah percikan cahaya ilahi. Sadar sesadar-sadarnya. Bisa merasakan, bisa menyadari bahwa diri kita yang sebenarnya itu adalah percikan cahaya ilahi. Tidak mungkin kita keluar dari sifat-sifatnya. Gak mungkin. Paham ya? Oke, lanjut dulu. Jadi cinta buta itu justru ketiadaan cinta. Tidak ada kekuatan positif dalam dirinya. Karena kekuatan positif itu pasti membangun. Semua yang menghancurkan itu adalah ketiadaan cinta. Pelan-pelan ya ngajinya supaya ngerti. Di mana ada cinta, maka di situ cinta buta akan sirna. Contoh, kita kasih contoh ya. Cinta buta. Kolusi, nepotisme itu salah satu contoh cinta buta. Ayahnya pejabat. Anaknya supaya jadi pejabat. Padahal tidak layak. Anaknya dipaksa untuk menjadi pejabat. Padahal tidak layak. Itu bukan cinta. Cinta buta. Itu mencelakakan anaknya sendiri.
Saya mau nanya, yang kayak gitu banyak gak? Saya mau nanya lagi, apakah Bapak Ibu pernah menjadi di posisi itu? Jujur ya, jujur. Kadang-kadang untuk anak, apapun, walaupun tindakan kita menjauhi moral, dilakukannya. Anak ingin jadi PNS, dikasih uang untuk nyogok. Itu cinta buta. Bukan dididik supaya anaknya berkarakter. Bukan dididik supaya anaknya punya ilmu. Biar dia tes sendiri. Anak saya mau sekolah di perguruan tinggi. Saya tanya, kamu mau sekolah di mana? Oh, di kampus ayah. Boleh. Tes. Ayah tidak bisa menolong kamu. Sendiri. Kau belajar, kalau kamu diterima, itu hasilmu. Saya tidak berusaha untuk menemui panitia, menitipkan anak saya supaya diterima, tidak. Yuk sekarang kita bongkar. Jujur ya. Kalau kita mendidik anak, memberikan pengetahuan pada anak dengan cara menjauhi moralitas. Ingat, pengetahuan yang kita berikan pada anak tidak akan bisa menolong dia pada saat dia mengalami krisis. Kenapa? Karena dia dibuat bergantung kepada kita. Dia dibuat menjadi sangat manja. Dan itulah cinta buta. Hasil akhirnya adalah kehancuran. Bolehkah kita mewariskan harta pada anak? Boleh. Bolehkan mewariskan apa yang kita punya pada anak? Boleh. Tentu orang tua ingin memilihkan sesuatu yang baik buat anaknya untuk kebaikan anaknya. Tapi jangan lupa, didik supaya mereka berkarakter. Siapkan mereka untuk tidak bergantung kepada kita. Semakin dia dipersiapkan untuk menjadi bergantung kepada kita, suatu saat ketika kita tidak ada lagi, kelabakan dia menjadi melekat kepada kita. Itulah hasil dari cinta buta. Dan cinta buta bukan cinta, itu adalah ketiadaan cinta. Kalau pasangan itu sangat transaksional. Saya akan menyayangi kamu kalau kamu seperti ini. Syaratnya banyak. Itu bukan cinta. Itu transaksi. Semua yang transaksi itu cinta buta. Dan semua bangunan rumah tangga yang dibangun oleh cinta buta pasti hancur. Saya bilang tadi, begitu tidak hadir cinta dan ruang kosong itu tidak hadir cinta, lihat ujung akhirnya adalah kehancuran. Karena tidak mengerti. Kalau menikah itu semi latihan untuk bisa menerima kalau pasangan saya berbeda dengan saya. Saya harus terima kalau saya dengan pasangan berbeda. Saya harus menghormati kalau saya dengan pasangan berbeda. Bukan memaksakan keinginan pada pasangan. Itu transaksi dan itu adalah cinta buta. Lihat, cinta buta ujungnya neraka. Penderitaan, kesengsaraan. Orang tua punya jabatan tertentu. Kemudian anaknya ya diposisikan supaya dapat jabatan yang hebat. Bukan dididik dengan cara yang wajar, tapi justru dimanjakan dengan diberikan banyak fasilitas supaya dia cepat naik pangkat. Cinta buta. Dia mencelakakan anaknya sendiri. Itu karena ketiadaan cinta, itu karena ada ruang kosong dalam dirinya. Tidak hadir cinta di situ. Paham? Oke. Saya beri contoh-contoh ya, supaya gampang. Dan kita selama ini lebih banyak memberikan cinta buta daripada cinta yang sesungguhnya.
Jenderal MacArthur, pemimpin sekutu di Perang Dunia yang kedua. Sudah tahu doanya Jenderal MacArthur? Doanya, Tuhan, jangan pernah berikan kemudahan kepada anak-anakku. Jangan pernah berikan kelancaran pada anak-anakku. Berikanlah badai yang besar dalam hidupnya untuk anak-anakku. Tapi satu permohonanku kepadamu Tuhan, di saat badai itu datang, berilah dia kemampuan untuk menolong dirinya dan menolong orang-orang di sekitarnya. Aku bangga punya anak seperti itu. Berani doa kayak gitu? Kan doa kalian itu selalu, kalau saya baca di WA itu, semoga diberi kelancaran, kemudahan. Tapi mau jadi manusia hebat. Manusia hebat itu tidak dibangun lewat kemudahan dan kelancaran. Coba naik atuh kata-kata tuh, semoga Allah memberi yang terbaik buat kamu nak, gitu. Naik lagi, lebih tingkat lagi doanya, semoga Allah menguatkan pundakmu. Apapun yang akan dipikulkan semesta padamu, pasti yang terbaik. Pasti cinta kasih Allah supaya kamu menjadi hebat. Gitu gak doa? Kemudahan, kelancaran. Iya. Belajar agama bertahun-tahun, WA saya tidak bermutu. Apalagi orang sakit, semoga Allah mencabut segala penyakitnya. Kata Allah, kapan saya nanamnya? Betul nggak? Jadi kita itu berbahasa saja tidak beradab. Coba lihat leluhur kita dalam berbahasa. Preposisi kata depannya itu murwakanti kalau orang Sunda. Jung, init. Jik, init. Gek, diu. Am, dahar. Tarekel, naik. Pelenyun, udut. Betul nggak? Gedeblug, labuh. Coba. Di balik bahasa itu ada rasa. Ada rasa. Bukan sekedar preposisi, bukan sekedar kata sambung, ada rasa. Bral gramiang. Tuh. Itu peradaban. Dan orang tua kita sudah mencapai peradaban yang sedemikian luar biasa. Lihat dari cara mereka berbahasa. Kejebur, mojai, coba, betul? Dut, hitut, luar biasa. Orang tua kita, betul nggak? Hebat, hebat cara berbahasa. Jadi kalau anak, pasangan semakin melekat dan semakin bergantung, semakin tidak mandiri, semakin takut kehilangan, semakin cemburu, cinta buta. Kan sok parasea wae cemburu. Sanes cinta. Justru itu ketiadaan cinta. Kalau cinta itu moal pasea. Saling memahami, saling menerima perbedaan. Justru disitulah mereka saling belajar, saling melengkapi. Paham? Ya, cenah kerasaan. Jadi cinta itu tanpa transaksi. Semua yang transaksional itu buta. Itu ketiadaan cinta. Itulah pentingnya. Kenapa kita harus mengenal jati diri. Saha atuh anjeun teh. Saha atuh pasangan anjeun teh. Apalagi kalau belajar tentang data. Apalagi belajar tentang kenapa saya dipertemukan dengan si ini, ada apa dengan saya. Makanya kenapa istilah mempelai dalam bahasa Sunda itu adalah
panganten, pangantian. Ada yang dianti-anti, ada yang ditunggu-tunggu. Hebat orang tua kita. Disebut juga panganten. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu itu adalah pelunasan karma. Pelunasan utang. Pasangan kita nyeleweng. Stop. Jangan-jangan di kehidupan yang dulu kamu pernah nyeleweng. Dibayar dari kehidupan yang sekarang utangmu. Supaya tidak lahir lagi untuk bayar utang. Bukankah itu kasih sayang? Itulah pentingnya pengetahuan. Makanya dasar kebenaran adalah pengetahuan. Karena kita tidak punya pengetahuan, kita hidup seperti kebanyakan orang. Coba ditipu orang. Langsung komorungsung. Diam dulu. Jangan-jangan orang yang menipu saya hari ini mungkin di kehidupan yang dulu pernah bersama saya. Jangan-jangan malah saya yang menipu dia. Kalau ini adalah cara semesta melunasi utang saya, it's okay, no problem. Ini cinta kasih semesta buat saya. Itu pentingnya pengetahuan. Karena tidak punya pengetahuan, hidup seperti kebanyakan orang. Ingin luar biasa, tapi caranya ingin cara biasa. Melanggar hukum alam. Tidak mungkin untuk menjadi luar biasa itu lewat cara biasa. Harus dengan cara yang luar biasa. Kartos? Ya sedikit-sedikit nih, sedikit-sedikit. Jangan terlalu dalam ya, jangan terlalu dalam. Pelan-pelan. Cinta itu membebaskan, sedangkan cinta buta mengikat. Saling mengikat, saling memenjara. Makanya kata Jalaluddin Rumi, cinta itu saling memberi sayap. Cinta buta saling memberi rantai. Rumi itu karena sudah mencapai kesadaran. Jadi nggak ada masalah. Karena semua masalah justru berasal dari cara kita merespon masalah. Respon kita terhadap masalah, itu masalah kita yang sebenarnya. Makanya ketika Arjuna dinasihati sama Krishna. Kata Krishna, wahai Arjuna, kalau kamu berperang dan kamu bisa melepaskan dari keinginan dan hasrat untuk ingin menang. Dan kamu berperang melepaskan hasrat, melepaskan ketakutan dari takut kalah. Maka kamu akan bahagia. Lepaskan keinginanmu untuk menang. Dan lepaskan ketakutanmu untuk kalah. Tunaikan kewajibanmu. Tanpa terikat pada hasil, kamu akan bahagia.